Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan terjemah kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Ada keperluan apa engkau ya Muhammad? Apa yang telah diwajibkan Allah kepadamu dan kepada umatmu?" Kanjeng Nabi menjawab, "Allah telah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku untuk mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam." Nabi Musa alaihissalam berkata, "Berkenanlah kiranya engkau untuk kembali ke hadapan Allah dan mintalah keringanan untuk dirimu dan umatmu. Sebab sesungguhnya umatmu tidak akan kuat mengerjakannya. Sungguh, saya telah mencobanya kepada orang-orang sebelum kamu dari kaum Bani Israel, dan perintah tersebut lebih ringan daripada perintah yang telah diwajibkan kepadamu dan kepada umatmu itu. Pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Namun umatku masih saja sulit dan tidak sanggup mengerjakannya. Mereka semua sama-sama meninggalkannya. Sementara umatmu lebih ringkih jasadnya, badannya, hatinya, penglihatannya, dan pendengarannya." Lalu Kanjeng Nabi menoleh ke arah malaikat Jibril meminta pertimbangan. Jibril menganggukkan kepala sebagai tanda mempersilahkan. Kanjeng Nabi lantas lekas-lekas kembali hingga tiba di syajarah Sidratil Muntaha. Kanjeng Nabi kemudian diselimuti mendung. Kanjeng Nabi sujud dan berkata, "Duh Tuhanku, semoga engkau berkenan memberi keringanan kepada umatku, sebab umatku adalah seringkih-ringkihnya umat." Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Aku kurangi 5 untuk umatmu." Lantas tersingkaplah kabut mendung. Kanjeng Nabi kembali datang menghadap Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Allah telah mengurangi 5 untukku." Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, "Berkenanlah untuk kembali menghadap Tuhanmu dan mintalah keringanan sekali lagi, karena sesungguhnya umatmu masih tidak mampu untuk mengerjakannya." Selanjutnya Kanjeng Nabi bolak-balik dengan tiada henti-hentinya di antara Nabi Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan keringanan 5 kepada Kanjeng Nabi hingga sholat 50 waktu tersebut hanya tinggal 5 waktu saja. Allah pun berkata kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Muhammad." Kanjeng Nabi menjawab, "Aku sambut panggilanmu ya Allah." Allah berkata, "Sholat itu kerjakanlah dalam waktu sehari semalam. Adapun pahalanya, setiap 1 kali sholat adalah 10 kali lipat. Jadi 5 kali sholatan itu sama halnya dengan pahala 50 kali sholat. Oleh sebab itu, apa yang telah aku katakan tidak akan pernah bisa diganti maupun dihapus, dan itu telah menjadi ketetapanku. Dan siapa saja yang dengan sengaja berniat untuk melakukan kebajikan namun tidak bisa melaksanakan sebab ada sesuatu uzur syara, maka ditulis 1 kebaikan. Namun jika dapat mengerjakannya, maka ditulis 10 kebagusan. Barang siapa yang berniat maksiat lantas tidak jadi dikerjakannya, maka tidak akan ditulis apa-apa. Apabila jadi mengerjakan maksiat tersebut, maka ditulislah 1 maksiat." Setelah itu tersingkaplah mendung yang menutupi Kanjeng Nabi, dan beliau pun akhirnya turun hingga sampai pada Nabi Musa alaihissalam. Kembali lantas Kanjeng Nabi memberi khabar padanya. Lantas Nabi Musa alaihissalam berkata, "Berkenanlah kiranya kamu ya Muhammad untuk kembali lagi ke hadapan Allah Tuhanmu untuk meminta keringanan. Sesungguhnya umatmu masih belum sanggup untuk mengerjakannya." Kanjeng Nabi menjawab,
Saya sudah bolak-balik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga saya merasa malu. Sekarang saya telah ridha dan pasrah, ikhlas menerimanya." Tidak lama kemudian terdengarlah seruan, "Sungguh aku telah mewajibkan akan sebuah kewajiban dan telah memberikan suatu keringanan kepada hambaku." Setelah terdengar seruan itu, Nabi Musa alaihissalam lalu berkata, "Silahkan, saya persilahkan kamu wahai Muhammad untuk turun sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Kangjeng Nabi turun dan beliau tidak mendahului rombongan para malaikat, kecuali mereka semua saling berkata, "Berkenanlah kamu ya Rasulullah untuk membiasakan canduk, mengeluarkan darah kotor dari kepala." Dalam satu riwayat diterangkan, "Berkenanlah kamu kiranya ya Muhammad untuk memerintahkan kepada umatmu agar membiasakan canduk." Lalu Kangjeng Nabi turun. Kangjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Saya tidak menemukan penghuni langit kecuali sama-sama menyambut kehadiranku dengan sambutan riang gembira, dan semuanya sama-sama tersenyum manis untukku, kecuali seorang malaikat. Saya mengucap salam kepadanya, dia juga menjawab salam saya dan menyambut saya dengan penuh kebahagiaan. Dia juga mendoakan saya, namun dia tidak menunjukkan raut wajah yang menggembirakan kepadaku." Jibril menjelaskan, seorang malaikat tersebut adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Dia tidak pernah menunjukkan raut wajah yang menggembirakan semenjak diciptakan. Seumpama malaikat Malik ingin menunjukkan raut wajah yang menggembirakan kepada orang lain, tentu saja hanya kepadamu seorang ya Rasul. Ketika Kangjeng Nabi turun ke langit dunia, beliau melihat ke bawah. Tiba-tiba beliau melihat debu yang tebal dan mendengar suara yang menggemuruh. Lalu Kangjeng Nabi bertanya, "Apa itu ya Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah perbuatan syaitan yang berusaha untuk menghalang-halangi manusia agar manusia tersebut tidak mampu memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala baik di langit maupun di bumi. Seumpama syaitan tidak mengganggu dan tidak menghalang-halangi, sudah dapat dipastikan bahwa semua manusia akan mampu melihat keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa taala." Kangjeng Nabi lalu naik buraq. Beliau kemudian melihat unta-unta orang Quraisy berhamburan di sana sini, dan di dalam rombongan unta-unta tersebut ada satu unta yang membawa dua muatan. Satu muatan berwarna hitam dan satu muatan berwarna putih. Ketika Kangjeng Nabi mendekati unta-unta tersebut, unta-unta itu semuanya saling berontak, lari dan berputar-putar, lalu terjatuh hingga ada yang patah kakinya. Kangjeng Nabi lantas mendahului iring-iringan orang yang mengendarai unta-unta yang lain. Di antara mereka ada yang kehilangan untanya. Seluruh unta dikumpulkan dan dicarilah unta yang hilang tersebut oleh orang banyak yang berasal dari Bani Fulan. Lalu Kangjeng Nabi bersalam kepada orang berunta tersebut, dan berkatalah sebagian orang dari rombongan tadi, "Ini suaranya Muhammad." Setelah semua itu, Kangjeng Nabi tiba di tempat sahabat-sahabatnya menjelang waktu subuh di Mekah. Ketika sudah subuh, beliau terlihat mengeluh sedih dan mengerti jika sesungguhnya orang-orang akan sama-sama mendustakannya. Kangjeng Nabi lantas duduk bersandar dan bersedih hati. Tidak lama kemudian muncullah musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal pun mendatangi Kangjeng Nabi dan ikut duduk bersama beliau. Abu Jahal bertanya kepada Kangjeng Nabi seperti orang yang mengejek, "Apakah ada berita yang ajaib Muhammad?" Kangjeng Nabi menjawab, "Iya, ada." Abu Jahal bertanya kembali, "Berita apakah itu?" Kangjeng Nabi menjawabnya,
Tadi malam saya diisrokan. Abu Jahal bertanya lagi. Kemanakah isromu? Kangjeng Nabi menjawab, ke Baitul Maqdis. Abu Jahal bertanya, sepagi inikah kamu sudah hadir di tengah-tengah kita semua? Kangjeng Nabi menjawab, ya. Abu Jahal tidak memperlihatkan kedustaannya kepada Kangjeng Nabi. Abu Jahal khawatir jika Kangjeng Nabi akan berpaling dari ucapannya, sehingga Abu Jahal pun memanggil para kaum beliau. Abu Jahal bertanya, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika aku undang kaummu? Apakah kamu berkenan untuk menceritakan kepada para kaummu apa yang telah kau ceritakan kepadaku? Kangjeng Nabi berkata, ya, saya mau. Lalu Abu Jahal mengundang dan mengumumkannya, wahai kaum keturunan Bani Ka'ab bin Lu'ain, datanglah kemari kalian semuanya. Lantas datanglah mereka semua untuk menghadiri majlis tersebut. Orang-orang banyak yang berdatangan serta duduk di depan kursinya Kangjeng Nabi dan Abu Jahal. Abu Jahal pun berkata, wahai Muhammad, berceritalah kamu kepada kaummu tentang apa yang telah kau ceritakan kepadaku. Rasul bercerita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bercerita, sesungguhnya saya tadi malam telah diisrokan. Orang banyak sama-sama bertanya, kemana? Baginda Rasul menjawab, ke Baitul Maqdis. Orang-orang pun bertanya kembali, apa sepagi inikah kamu telah datang di tengah-tengah kita semua? Baginda Rasul menjawab, ya, benar. Mendengar cerita Rasulullah tersebut, kaum menjadi gaduh. Ada yang bertepuk tangan, ada yang meletakkan tangannya di kepalanya sebab kagum. Suasana kaum menjadi gaduh. Kaum menganggapnya aneh dan sebuah peristiwa besar. Lantas Mut'im bin Adi berkata, wahai Muhammad, semua ceritamu sebelumnya hanya biasa-biasa saja dan ringan, kecuali ceritamu pada hari ini. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya kamu itu bohong dan seorang pembohong. Saya bepergian ke Baitul Maqdis dengan mengendarai unta itu membutuhkan rentang waktu 1 bulan. Apa mungkin kamu dapat sampai di Baitul Maqdis dalam rentang waktu hanya semalam? Demi Lata dan Uzza, saya tidak percaya. Sahabat Abu Bakar berkata, wahai Mut'aim, sungguh hina ucapanmu kepada putra saudaramu sendiri. Kamu telah membuat malu dan mendustakan keponakanmu sendiri. Sementara itu, saya bersaksi bahwa Kangjeng Nabi Muhammad itu orang yang benar. Saya percaya. Orang-orang saling bertanya, wahai Muhammad, cobalah kau sifati, jelaskanlah kepada kita semua tentang Baitul Maqdis. Seperti apa bangunannya, seperti apa bentuknya, dan berapa jarak jauhnya dengan gunung. Sementara di dalam kumpulan kaum ini sudah ada salah seorang yang pernah pergi ke Baitul Maqdis. Lalu Kangjeng Nabi menyifati Baitul Maqdis dengan jelas kepada kaumnya, bangunannya, bentuknya, dan jarak jauhnya dengan gunung. Beliau menyifati dan menggambarkan semua keadaan Baitul Maqdis secara jelas kepada kaumnya. Hanya ada satu hal yang tidak beliau jelaskan, yaitu tentang jumlah pintunya. Sebab itulah hati Kanjeng Nabi pun menjadi sedih. Beliau tidak pernah merasakan kesedihan hati seperti saat itu. Tiba-tiba beliau pun didatangkan ke Masjid Baitul Maqdis yang terletak di dekat rumah Ali bin Abi Thalib. Kaum Quraisy lalu saling bertanya, berapa banyakkah jumlah pintu Baitul Maqdis? Padahal Kanjeng Nabi belum pernah menghitungnya. Kemudian beliau melihat dan mengamati gambar masjid serta menghitung jumlah pintunya dengan jelas. Lalu Kanjeng Nabi pun menjawab dan memberitahukannya kepada mereka semua. Dengan spontan, sahabat Abu Bakar berkata, benar kamu ya Rasulullah. Kamu memang benar. Saya bersaksi bahwa engkaulah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Quraisy saling berkata kepada Abu Bakar berkaitan dengan sifat-sifat masjid, demi Allah, Muhammad memang benar.
Namun, apakah engkau juga membenarkan jika Muhammad telah bepergian dalam kurun waktu semalam ke Baitul Maqdis dan telah tiba kembali di tempat ini sebelum subuh? Abu Bakar menjawab, ya, justru itu. Sesungguhnya saya sangat membenarkannya. Saya juga mempercayai mengenai cerita Kangjeng Nabi yang naik ke langit Mi'raj dalam kurun waktu sepagi atau sesore. Sebab itulah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang cepat percaya. Lantas kaum Quraisy bertanya kepada Kangjeng Nabi, wahai Muhammad, coba kamu ceritakan tentang rombongan unta-unta kita yang sekarang baru bepergian ke Baitul Maqdis. Kangjeng Nabi berkata, saya bertemu dengan rombongan unta Bani Fulan di Ruqa yang kehilangan untanya dan mereka semua saling mencarinya. Kemudian saya singgah sejenak, tapi saya tidak bertemu dengan siapa-siapa. Tiba-tiba di tempat itu saya menemukan semangkuk air. Air itu lalu saya minum. Kemudian saya juga bertemu dengan rombongan unta-unta Bani Fulan di sana sini, dan di tempat itu ada unta merah yang ada muatannya karung hitam dan karung putih. Ketika saya melewatinya, rombongan unta-unta itu sama-sama terkejut dan saling berlarian membuyarkan diri. Lalu saya bertemu iring-iringan rombongan orang-orang yang naik unta dari Bani Fulan di Tan'im. Unta yang terdepan berwarna kelabu yang bergaris hitam. Unta tersebut membawa 2 karung. Rombongan unta-unta tersebut sebentar lagi akan tiba di sini. Kaum Quraisy bertanya, kira-kira kapan rombongan unta-unta itu akan tiba? Kanjeng Nabi menjawab, hari Rabu. Ketika hari Rabu telah tiba, kaum Quraisy sama-sama menjemput dan menunggu kedatangannya. Tidak disangka, hari Rabu pun hampir berselang. Rombongan unta-unta belum juga tiba. Kanjeng Nabi lalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari itu ditambah 1 jam lagi dan matahari ditahan berhenti hingga iring-iringan unta-unta itu tiba. Lantas kaum Quraisy sama-sama menjemput rombongan unta-unta itu dan saling bertanya, apakah kalian kehilangan unta? Rombongan tersebut menjawab, iya, benar. Perawi hadis menceritakan, kaum Quraisy saling bertanya kepada rombongan unta-unta yang lain, apa unta kalian yang berwarna merah kakinya patah? Mereka menjawab, iya, benar. Kaum Quraisy bertanya lagi, apakah di antara kalian ada yang memiliki semangkuk air? Ada salah seorang yang menjawab, saya bersumpah demi Allah, saya meletakkan semangkuk air. Tidak ada seorang pun yang mengaku meminum air itu, dan juga tidaklah tumpah air itu ke tanah, namun airnya habis dengan sendirinya. Pada akhirnya kaum Quraisy sama-sama menuduh kepada Kanjeng Nabi dan berucap, benar apa kata Al-Walid. Sebab peristiwa tersebut Allah pun menurunkan ayat, dan aku Allah tidak menciptakan ar-ru'ya, penglihatan dan pengetahuan yang telah kuperlihatkan ketika Isra Mi'raj, kecuali hanya menjadi fitnah ujian bagi manusia. Berakhirlah kisah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah atas segala pertolongannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salamnya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan kepada para sahabat-sahabat beliau dengan rahmat dan salam yang berlimpah ruah, dan segala puji tersebut hanyalah milik Allah, Tuhan sekalian alam. Wallahu a'lam bishawab.